Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa berjumpa dengan saya Syarifatus Safiyah. Kali ini kita akan belajar KD 3.7 rasio trigonometri, yang akan saya bahas lebih detail lagi tentang rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar bab rasio trigonometri mulai dari awal sampai akhir. Dalam penjelasan saya nantinya ada materi dan contoh soal, maka saya minta tolong kepada kalian, pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa tulis pertanyaannya dalam kolom komentar. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran pada video ini tergantung pada kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dan berlatih secara mandiri. Baik, kita akan belajar deskripsi ya, masih deskripsi di gambar 3 rumah adat suku Dayak. Pada peradaban kehidupan kita, kajian mengenai trigonometri sudah tercermin di berbagai ikon kehidupan kita. Misalnya nih, para arsitektur sudah menerapkan keseimbangan bangunan rumah adat yang mereka ciptakan. Yang ada di gambar ini rumah adat suku Dayak. Rumah adat ini berdiri kokoh sebagai hasil hubungan yang tepat antara besar sudut yang dikaitkan dengan panjang sisinya. Dari gambar ini, maka kita akan mempelajari konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku A, B, C, di mana merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya di titik C. Nah, untuk sudut siku-siku di titik C, maka panjang sisi yang dihadapkan sudut C adalah C1. Sehingga di sini sudut siku-siku maka akan berhadapan dengan garis AB. Nah, garis AB ini kita bisa menulisnya C. Sudutnya berhadapan dengan garis AB. Begitu sebaliknya. Di sini ada sudut A atau alfa, ini akan berhadapan dengan garis BC, maka garis BC bisa kita katakan garis A. Kemudian di titik B ini juga bisa kita sebut dengan garis beta. Garis beta akan berhadapan dengan garis sudut beta akan berhadapan dengan garis AC, sehingga AC itu sama dengan garis B. Jika diketahui sudut BAC adalah sudut alfa, jadi titik sudutnya ada di sini ya. Ini sudut alfa. Sudut alfa, maka sisi di depan sudut alfa adalah garis BC. Jadi A ini adalah sisi depan. Nah, kemudian yang B ini namanya sisi samping sudut alfa. Sedangkan yang C ini merupakan sisi miring sudut alfa. Jadi intinya kalau kita pusatnya ada di alfa, maka A ini sebagai sisi depannya, B ini sebagai sisi sampingnya, dan C ini merupakan sisi miringnya. Nah, kita akan belajar dari perbandingan trigonometri yang ada 6, di mana ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Sinus itu bisa disingkat dengan sin. Karena di sini alfa, maka saya tulis sin alfa. Rumus dari sin alfa adalah sin demi sisi depan dibagi sisi miring.
Nah, depannya adalah A. Kemudian miringnya adalah C, sehingga sin alfa sama dengan A per C. Setelah itu kosinus alfa atau bisa disingkat dengan cos. Cos alfa itu rumusnya kosami, samping miring. Sehingga kita bisa menentukan sisi samping dari sudut A adalah B. Kemudian sisi miring dari sudut A adalah C. Sehingga cos alfa sama dengan B per C. Kemudian tangen alfa atau bisa disingkat dari tan alfa. Tan alfa itu singkatannya dari tandesa depan dibagi samping, di mana depan itu sama dengan A, samping itu sama dengan B, sehingga tan alfa sama dengan A per B. Selanjutnya, kita akan belajar dari turunan dari sin alfa. Turunan dari sin alfa adalah kosekan alfa, sehingga kosek alfa itu kalau turunan berarti dibalik, ini A per C, maka kosekan alfanya C per A, atau bisa ditulis 1 per sin alfa. Baik, untuk yang cos alfa maka turunannya adalah sekan alfa. Nah, karena turunan maka dibalik B per C menjadi C per B, atau bisa 1 per cos alfa. Nah, selanjutnya tangen alfa maka bisa ditulis kotangen alfa atau disingkat dari COT alfa. Nah, kotangen alfa ini sama dengan kebalikan dari tan alfa A per B, berarti dia B per A atau sama dengan 1 per tan alfa. Catatan, tan alfa itu juga sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Jadi tan itu gabungan dari sin dan cos. Jadi kalau kotangen alfa atau bisa disingkat dari COT alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Jadi berkebalikan. Nah, ini merupakan rumus dari perbandingan trigonometri. Baik, untuk mencermati materi ini lebih dalam lagi, maka kita perlu melakukan jawab contoh soal ya. Soal 3.3, diketahui segitiga ABC siku-sikunya di C, maka panjang sisi A sama dengan akar 5 satuan dan panjang sisi B sama dengan 2 satuan. Jika sudut BAC sama dengan alfa, tentukanlah nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Baik, langkah yang pertama kita akan menggambar segitiga siku-siku yang ada di C ya, siku-sikunya ya. Jadi di sini ada segitiga siku-siku yang siku-sikunya ada di C, berarti ini A, kemudian ini B. Seperti ke slide selanjutnya, di mana AB ini adalah C, kemudian A terletak di depan garis BC, kemudian B terletak di garis AC. Dan diketahui nilai A sama dengan akar 5, kemudian nilai B sama dengan 2. Nah, nilai C sama dengan berapa? Maka nilai C kita menggunakan teorema Pythagoras. Karena yang ditanyakan sisi miring, maka panjangnya AC ditambah panjangnya BC atau B kuadrat atau A kuadrat atau B kuadrat boleh A kuadrat
plus B kuadrat, di mana A kuadrat sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 2 kuadrat. Akar 5 pangkat 2 sama dengan 5 ditambah 4 kuadrat sama dengan 4, sehingga akar 9 sama dengan 3, maka nilai C sama dengan 3. Nah, kita sudah memperoleh nilai A, B, dan C. Maka kita bentuk keenam perbandingan trigonometri, di mana keenam itu adalah sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, sama kotangen alfa. Masih ingatkah rumus dari sin alfa itu tadi apa? Sin alfa adalah sin demi depan miring, berarti depan ini kan alfa ya, sudutnya di sini alfa, depannya alfa adalah A, miringnya alfa adalah C, jadi A per C, sehingga A-nya akar 5, C-nya akar 3, atau bisa ditulis 1/3 akar 5 untuk sin alfa. Oke, sin alfa sudah. Selanjutnya kita akan menghitung kebalikan dari sin atau turunan dari sin. Turunan dari sin adalah kosekan alfa. Kosekan alfa atau kosek alfa, karena kebalikan berarti C per A atau 3 per akar 5. Karena di sini akar 5, maka dikalikan sekawan lagi akar 5 per akar 5, sehingga 3 akar 5 kali akar 5 sama dengan 5, atau bisa kita pecah 3/5 akar 5. Nah, ini sudah ketemu untuk kosekan alfa. Selanjutnya kita akan beralih ke cos alfa. Cos alfa tadi apa? Kosami, samping miring, sehingga B per C. B-nya 2, C-nya akar C-nya 3 ya. C-nya 3. Sehingga menjadi 2/3. Nah, kebalikan dari cos adalah sekan alfa. Jadi sek alfa sama dengan C per B. Karena ini B per C, kebalikannya menjadi C per B. C-nya 3, B-nya 2, sehingga sekan alfa sama dengan 3/2. Nah, untuk yang terakhir, ya ini tan alfa. Nah, tan alfa tadi kan tan desa, depan samping. Maka depannya sama dengan A, sampingnya adalah B. A per B. A-nya akar 5, B-nya 2, atau bisa kita tulis setengah akar 5. Kemudian turunan dari tan adalah kotangen, atau kita singkat jadi COT. Alfa sama dengan B per A. B per A, sehingga B-nya 2, terus A-nya akar 5. Karena penyebutnya akar 5 nggak boleh, cara menghilangkannya kita kalikan sekawan. Akar 5 kali akar 5, 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 sama dengan 5, atau bisa ditulis 2/5 akar 5. Nah, untuk menjawab perbandingan seperti ini, jadi ada 6 perbandingan, di mana sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, sama kotangen alfa, dan di mana kosekan, sekan, sama kotangen adalah turunan dari sin, cos, sama tan. Oke, untuk lebih dalam lagi soalnya, kita akan latihan soal lagi. Soal 4.4. Diketahui cos alfa sama dengan setengah dan alfa sama dengan sudut lancip. Alfa lebih besar 0 kurang dari 90, maka carilah nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yang lainnya. Langkah yang pertama, kita menggambar segitiganya dulu, karena alfa
pembatasnya 0 sampai 90, maka otomatis jelas itu namanya segitiga siku-siku. Oke, saya gambar segitiga siku-siku di sini. Nah, di mana di sini ada A, siku-sikunya ada di titik C, kemudian B. Nah, cos alfa. Nah, di sini kan ada alfa. Cos alfa berarti kosami samping miring, sehingga ini A depan, B samping, C miring. Karena cos alfa sama dengan 1/2, maka samping sama dengan 1, miring sama dengan 2. Nah, berarti yang belum diketahui panjangnya adalah A. Nah, kita cari dulu di sini. Nah, untuk mencarinya berarti panjang A sama dengan akar, karena di sini yang diketahui samping sama miring, maka nanti dikurangi C kuadrat dikurangi B kuadrat, sehingga kita bisa menulis C-nya 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, sehingga menjadi akar 3. A-nya, untuk panjang A-nya ketemu akar 3. Kalau sudah ketemu nilai A, nilai B, sama nilai C, maka kita bisa menghitung sin kostannya. Oke, untuk yang pertama kita menghitung sinnya dulu di sini ya. Sin alfa tadi kan rumusnya sin alfa, sin demi depan miring, maka sin alfa sama dengan A per C. A-nya sama dengan akar 3, C-nya sama dengan 2, atau bisa ditulis dengan 1/2 akar 3. Oke. Turunan dari sin adalah kosekan alfa. Kosekan alfa. A per C, maka kebalikannya menjadi C per A, di mana C-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan akar 3. Karena penyebut akar 3 harus menjadi bilangan asli, maka kita kalikan sekawan, kalikan akar 3 per akar 3, 2 akar 3, 2 akar 3, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, atau bisa ditulis 2/3 akar 3 untuk nilai dari kosekan alfa. Selanjutnya kita akan menentukan nilai cos alfanya. Nah, cos alfa sudah diketahui ya, depan miring, depannya kosami samping miring, sampingnya 1, miringnya 2. Jadi B per C sama dengan 1/2. Nah, kebalikan dari cos alfa adalah sekan alfa. Sekan alfa menjadi C per B, atau C-nya 2 dibagi 1, hasilnya 2. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah tan alfa. Tan alfa itu kan tan desa, depan samping, depannya A, sampingnya B. Nah, depannya akar 3, sampingnya 1, sehingga akar 3 dibagi 1 sama dengan akar 3. Kemudian turunan dari tan adalah kotangen, berarti kotangen alfa sama dengan B per A, maka 1 per akar 3. Nah, akar 3 masih ada di penyebut, biar hilang akarnya maka dikalikan sekawan, akar 3 dibagi akar 3. 1 kali akar 3, akar 3, akar 3 per 3, akar 3 kali akar 3, akar 3. Atau bisa ditulis 1/3 akar 3 untuk nilai dari kotangen
alfa. Oke, untuk penjelasan dari perbandingan trigonometri sampai sini. Apabila kurang paham, bisa ditulis pertanyaannya di dalam komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.